Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Sari dari Universitas Cyber Asia Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas dengan studi kasus pada Indomie. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Ibu Ratih Awilis. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sejarah singkat Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBB yang merupakan anak perusahaan Indofood sukses makmur di Indonesia. Merek Indomie telah menjadi salah satu yang paling terkenal dan diminati di pasar mie instan. Awal mulanya pada 27 April 1970, Jaja Dijaja mendirikan PT Sanmaro Food Manufacturing sebagai anak usaha dari Jangkur Jati. Merek Indomie diperkenalkan ke publik pada tahun 1972. Indomie merupakan salah satu merek mie instan terawal yang muncul di pasar Indonesia dengan hanya memiliki dua rasa pada saat itu, yaitu ada kaldu ayam dan udang. Lalu Indomie melakukan ekspansi internasional dengan selain memasarkan produknya di dalam negeri, Sanmaro juga melakukan ekspor ke negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura pada tahun 1982 sampai 1983. Produk Indomie juga diekspor ke Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Lalu Indomie juga punya pabrik produksi yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Sejak saat itu, Indomie terus berkembang dan berhasil menjadi merek mie instan nomor 1 di Indonesia dan juga pasar internasional. Selanjutnya, bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk merancang, menguji, dan mengkomunikasikan model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 elemen, yaitu yang pertama segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, kemitraan, struktur budaya. Indomie sendiri adalah salah satu merek mie instan terpopuler di Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indomie telah hadir sejak tahun 1971 dan baru diperkenalkan ke publik 1972 yang memiliki berbagai varian rasa, baik yang berkuah maupun yang goreng. Indomie juga telah menembus pasar internasional di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Selanjutnya, segmen pelanggan. Indomie menargetkan segmen pasar yang cukup luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dari kalangan bawah hingga atas, dari perkotaan hingga pedesaan, dari dalam negeri maupun luar negeri. Indomie juga menyesuaikan produknya dengan selera dan kebutuhan konsumen di berbagai daerah. Selanjutnya, value proposition. Beberapa proporsi nilai yang ditawarkan oleh Indomie. Yang pertama, kelezatan produk, di mana Indomie dikenal karena memiliki rasa yang lezat dan bumbu yang khas. Kedua, kenyamanan dan kecepatan persiapan. Indomie memberikan solusi praktis bagi konsumen yang sibuk, sehingga mereka dapat dengan cepat menyiapkan makanan. Yang ketiga, variasi rasa. Indomie menawarkan banyak varian rasa sehingga konsumen dapat memilih varian yang sesuai dengan seleranya. Yang keempat, harganya yang terjangkau. Harga yang terjangkau membuat Indomie menjadi pilihan yang ekonomis bagi setiap kalangan konsumen. Selanjutnya, channels atau saluran. Yang pertama, Indomie mendistribusikan produknya ke toko kelontong dan minimarket. Indomie didistribusikan melalui ribuan toko kelontong dan minimarket di seluruh Indonesia. Yang kedua, e-commerce. Indomie juga hadir di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, atau yang lainnya juga ada ya. Untuk promosi, Indomie menggunakan iklan televisi, media sosial, dan promosi di toko untuk memperluas jangkauan pasarnya. Selanjutnya, customer relationship.
Yang pertama, untuk customer relationship, Indomie mendengarkan dan merespon pelanggan. Salah satu faktor kunci yang membedakan Indomie adalah kemampuannya untuk mendengarkan dan merespon umpan balik pelanggan dengan cepat. Indomie memperhatikan referensi dan kebutuhan konsumen, termasuk urban legend yang berbicara mengenai perbedaan bumbu Indomie di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, program keanggotaan BMC atau Bogasari Mitra Cemerlang. Grup Bogasari yang merupakan bagian dari Indofood memperluas program keanggotaan BMC bagi para mitra usaha UKM. Para mitra dapat menikmati manfaat eksklusif seperti hadiah bulanan, asuransi kesehatan, dan promosi khusus, juga akses pendanaan dari bank. Yang ketiga, kualitas produk yang konsisten. Indomie memastikan kualitas produknya tetap konsisten dan memenuhi standar pelanggan. Kepercayaan pelanggan terhadap merek Indomie membantu mempertahankan hubungan yang baik. Selanjutnya, revenue streams. Yang pertama ada penjualan produk. Indomie ini dapat menghasilkan pendapatan utama dari penjualan produk mie instannya. Indomie berhasil memperoleh omset yang besar dari penjualan produknya. Yang kedua, melalui franchise dan fee franchise. Indomie memiliki model bisnis franchise yang sukses. Pemilik warung Indomie membayar fee franchise untuk menggunakan merek dan sistem operasional Indomie. Bisnis ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan Indomie. Yang ketiga ada melalui ekspansi internasional. Indomie berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara termasuk Brunei, Malaysia, Singapura, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Penjualan di pasar internasional juga menjadi bagian dari sumber pendapatan Indomie. Selanjutnya, key research. Yang pertama, ini ada bahan baku. Indomie memerlukan bahan baku seperti tepung, terigu, minyak, dan bumbu, di mana bahan-bahan ini menjadi dasar pembuatan mie instan. Yang kedua, pabrik produksi. Indomie memiliki fasilitas produksi yang memungkinkan untuk menghasilkan mie instan dalam jumlah besar. Pabrik ini dilengkapi dengan mesin produksi dan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, merek dan reputasi. Merek Indomie memiliki nilai yang tinggi di pasar, di mana Indomie adalah merek mie instan terpercaya dan lezat yang membantu mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya ada key activity. Yang pertama ada produksi dan pengemasan produk. Indomie memiliki fasilitas produksi untuk menghasilkan mie instan dalam jumlah besar. Proses produksi melibatkan pencampuran bahan baku, pembentukan mie, perebusan, dan pengemasan. Yang kedua, aktivitas distribusi ke berbagai saluran. Indomie mengirimkan produknya ke ribuan toko kelontong, minimarket, dan platform e-commerce. Distribusi melibatkan logistik, pengiriman, dan manajemen stok. Yang ketiga, aktivitas riset dan pengembangan produk baru. Indomie terus berinovasi dengan mengembangkan varian rasa baru dan memperbaiki kualitas produk. Tim riset dan pengembangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Selanjutnya ada key partnership. Untuk ini yang pertama ada program Warmindo yang dijalankan oleh Indomie, di mana Indomie bekerja sama dengan pemilik warung Indomie melalui program Warmindo. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan praktik terbaik dalam hal kebersihan dan manajemen warung. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan pemilik warung. Yang kedua, kemitraan dengan agen distribusi. Indomie menjalin kerjasama dengan agen distribusi yang membantu mengantarkan produk Indomie ke berbagai toko dan konsumen. Agen distribusi memainkan peran yang penting dalam memastikan produk Indomie tersedia di pasar. Yang ketiga, kemitraan dengan pemasok bahan baku. Indomie bekerja sama dengan pemasok bahan baku seperti tepung terigu, minyak, dan bumbu. Kemitraan ini memastikan pasokan bahan baku yang konsisten tersedia. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya produksi, di mana tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan bahan baku seperti tepung, terigu, minyak, dan bumbu. Yang kedua ada biaya distribusi, terkait dengan pengiriman produk Indomie ke berbagai saluran distribusi seperti toko, kelontong, minimarket, dan e-commerce. Yang ketiga
riset dan pengembangan. Indomie mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan produk baru. Biaya ini mencakup penelitian pasar, pengujian produk, dan inovasi. Selanjutnya ada analisis SWOT pada Indomie. Itu ada strength, yaitu kekuatan di mana Indomie memiliki merek yang kuat, produk yang berkualitas, variasi produk yang banyak, distribusi yang luas, dan loyalitas konsumen. Lalu untuk weakness itu ada Indomie ini tergantung kepada bahan baku import. Terus ada persaingan yang ketat, regulasi yang ketat, dan kesehatan konsumen. Di mana konsumen sekarang lebih membatasi konsumsi mie instan untuk kesehatan mereka. Selanjutnya untuk opportunities, Indomie ada pasar internasional, inovasi produk, kerjasama yang strategis, dan tren gaya hidup. Untuk threats itu ada fluktuasi harga, perubahan selera, masalah lingkungan, dan isu sosial. Selanjutnya kesimpulan. Di sini saya memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama, Indomie telah berhasil membangun merek yang kuat dan menjadi pemimpin pasar di industri mie instan. Yang kedua, proporsi nilai yang fokus pada kelezatan, kenyamanan, dan variasi rasa telah berhasil untuk bisa menarik pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi yang luas dan kemitraan dengan agen distribusi memastikan produk Indomie dapat dijangkau oleh banyak konsumen di berbagai wilayah. Selanjutnya untuk saran, ini ada 3. Yang pertama, inovasi produk. Indomie diharapkan terus melakukan riset dan mengembangkan untuk menghadirkan varian rasa baru yang dapat terus menarik bagi konsumen. Yang kedua, sustainability, di mana Indomie diharapkan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam produksi dan kemasan produk. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Indomie harus menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan memenuhi standar harapan konsumen. Baik, itu saja untuk presentasi kali ini. Jika ada yang kurang berkenan atau kesalahan kata, saya memohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.